Pemirsa, buntut perdebatan sengit dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Aura Cinta, seorang remaja putri lulusan SMA Negeri 1 Cikarang Utara, menerima banyak hujatan di dunia maya. Hingga kini nama Aura Cinta masih ramai diperbincangkan di media sosial. Alih-alih mendapat dukungan dari publik, Aura Cinta justru mendapat hujatan karena kritikannya untuk Gubernur Deddy Mulyadi terkait kebijakan larangan acara perpisahan di sekolah. Saya sudah hadirkan di studio remaja asal Bekasi, Jawa Barat, Aura Cinta. Selamat datang di Nusantara TV, Aura. Apa kabar? Ya, baik Kak. Selamat datang. Kamu namanya aslinya panjang ya? Egalita Aurelia Devi Artamevia, benar? Benar. Keren loh namanya. Apa arti namanya? Apa ya? Coba ngelirik sama papa mama yang ada di sana. Sambil tanya arti namanya, kita lihat paket berikut ini pemirsa. Jangan kemana-mana, saksikan tayangan yang berikut ini. Gini Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak kebijakan Bapak, saya bukan kebijakan saya, itu kebijakan Bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Aura Cinta, seorang remaja putri lulusan SMA N1 Cikarang Utara itu mendadak menjadi buah bibir di jagat maya. Bagaimana tidak, aksinya dalam video yang beredar di luas di masyarakat tidak biasa. Aura Cinta berani mendebat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat kunjungan kerja gubernur di kawasan bantaran sungai yang baru saja digusur. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Gubernur Deddy pun memberikan respons tak kalah tegas, mempertanyakan prioritas Aura yang dalam situasi kehilangan rumah justru mempersoalkan perayaan kelulusan. Perdebatan antara keduanya memancing berbagai reaksi di dunia maya. Ada yang mengapresiasi keberanian Aura, tak sedikit pula yang merundungnya dengan berbagai hujatan pribadi hingga gaya hidupnya. Perundungan Aura Cinta di jagat maya mendapatkan perhatian sejumlah tokoh Jawa Barat dan pemerhati anak. Mereka menyebut sikap kritis Aura Cinta adalah khas remaja, cerminan generasi muda yang tak ragu menyuarakan hak dan pemikirannya. Dari Jakarta, tim liputan NTV melaporkan. Mari kita diskusi dengan Aura Cinta. Saya tadi sempat tanya sama papa mamanya yang ada di sudut sana, meski tidak terlihat kamera. Arti Egalita Aurelia Devi Artamevia, panjang banget ya. Egalita katanya persamaan hak ya. Aurelia Devi itu seorang putri. Artamevia itu mamanya dulu suka sama siapa? Artamevia? Artis penyanyi ya? Iya. Reza Artamevia. Oh. Oke, bukan eranya Aura. Oke, Aura apa kabar? Baik Kak. Kamu sehat? Alhamdulillah. Ya, gimana keadaan kamu belakangan ini? Lumayan baik Kak. Sudah baik ya? Ya, lumayan baik dari sebelum-sebelumnya. Sempat dirundung, dibully sama netizen ya? Gimana itu ceritanya? Ya, dari kejadian viral itu sih Kak. Viral yang video pertama penggusuran, terus viral lagi yang kedua dari yang bahas wisuda di YouTube itu. Oh, apa yang kamu dapatkan selama masa itu? Bulian. Bulian. Ya, kata-kata kasar. Tapi nggak ada yang kemudian datang atau melakukan penyerangan fisik ya? Nggak ada sama ya. sekali. Apa yang bikin kamu paling sedih ketika dibully sama netizen? Yang paling sedih itu ya kalimat-kalimat yang kurang pantas sih Kak dikeluarin. Kayak gimana tuh? Kalimat-kalimat kayak bodoh, belagu, miskin, terus ya kalimat-kalimat kurang sopan lah. Oke, itu tentu jadi kepikiran ya. Iya, Kemudian sekarang betul. media sosial masih aktif? Masih? Masih. Sudah aktif lagi atau gimana? Sudah aktif. Oke. Maksudnya megangnya atau gimana? Iya, maksudnya dibuka akunnya dibuka. atau Ya, gimana? Masih. Masih ya? Masih, cuman kalau untuk komentar nggak dibuka. Oh, dikunci komennya ya? Iya. Oke, ada yang Aura kemudian balas komen dari netizen nggak? Ada. Ada. Balasnya seperti apa? Ya balasnya lucu aja sih. Biar dibikin bahan bercandaan dikit aja, biar nggak serius-serius banget gitu. Berarti kamu hebat ya, bisa membuat masalah jadi sesuatu yang dibuat ringan ya? Iya. Tapi masih kepikiran nggak sekarang soal bulian dari netizen? Masih. Masih. Apa yang dipikirkan? Ya
bulian-bulian itu sih Kak. Kayak gak selesai-selesai gitu. Nggak selesai-selesai. Iya. Pengaruh nggak sama kehidupan sehari-hari, Aurel, Pengaruh Aura? banget. Mulai dari keluar rumah itu agak-agak takut ya, jadi pakaiannya agak tertutup soalnya ada yang mantau gitu. Oh ya? Iya, soalnya waktu itu terakhir pernah keluar kan, pakaiannya agak sedikit gembel karena kan di rumah ya, cuman keluar doang. Terus ada yang nge-DM di email, Ya. ngeliat gitu. Tapi memang sehari-hari santai begitu ya. Ya santai. Cuma sekarang kan Aura udah terkenal nih, se-Indonesia. Gimana rasanya jadi orang yang dikenal? Bangga sih Kak. Bangga ya? Yang kamu banggakan apa? Terkenalnya atau perdebatan kamu dengan Gubernur Jawa Barat waktu itu? Dua-duanya sih ada positifnya, terkenal iya, terus bisa berdebat dengan yang punya jabatan tinggi. Tapi tahu kan waktu itu bahwa Kang Deddy itu gubernur ya? Tahu ya? Tahu. Oke, nah coba flashback dikit boleh ya? Boleh, Meski mungkin Aura sudah ditanya soal ini setiap hari sama media, gimana ceritanya Aura sampai kemudian hari itu hadir? Kan yang diundang Papa Mama ya? Enggak sih, warga sekitar termasuk aku juga. Oh, termasuk juga. Iya, betul. Panggil orang tua apa? Papa Mama? Papa Mama. Iya. Nah, Papa Mama hadir, Aura Iya, temenin. iya. Acaranya apa itu? Enggak, sebenarnya yang wajib hadir tuh aku sendiri, Kak. Oh ya? Iya, jadi itu warga sekitar itu kan juga hadir. Cuman untuk hadir ke sana itu harus wajib membawa aura. Soalnya kalau misalnya nggak bawa aura, uang nggak bakal cair. Oh, uang apa itu? Uang kompensasi. Kompensasi penggusuran. Iya, betul. Oh, jadi satu keluarga yang diundang harus hadir, Iya, yang punya kakak intinya. yang punya Iya. kakak. Oh, oke. Kemudian kamu hadir, tapi memang sudah tahu bahwa acara hari itu tujuannya apa? Tujuannya awalnya nggak tahu ya, dipikir bakal membahas penggusuran, tapi dibahas malah wisuda. Oh, iya. Jadi kamu datang itu memang awalnya tahunya Iya, bahwa itu tahunya membahas penggusuran. penggusuran. Tapi kemudian dapat kompensasi nggak dalam acara itu? Dapat setelah Dapat, viral ya? itu ya, setelah diundang ke sana, datang ke sana, beliau melihat aura langsung. Maksudnya kompensasinya diberikan di acara itu atau setelahnya? Iya, pas setelah acara Selesai. Gitu. Oh, oke. Nah, kenapa kok menurut Aura kemudian tiba-tiba bisa membahas soal wisuda, soal studi tour dan sebagainya? Mungkin beliau itu tertarik ya, soalnya di kalimat itu katanya tertarik sama kata yang larangan wisuda sama larangan motor, terus dibahas ke situ. Siapa yang memulai ngomong soal itu? Beliau. Oh, bukan Aura yang mancing. Bukan. Oke. Nah, ini kan perdebatannya kan sudah viral di mana-mana. Tapi apa yang membuat kemudian Aura akhirnya berani menyampaikan pendapat secara terbuka di depan Gubernur Jawa Barat? Karena saya ini menyuarakan hak rasa kemanusiaan untuk para korban penggusuran ya. Terutama untuk kedepannya juga, termasuk saya sendiri sama orang tua saya sendiri. Itu kan soal penggusuran. Tapi Iya. kemudian kok diskusinya lebih banyak soal wisuda ya? Iya, Nah, gimana ceritanya itu? ya karena mungkin jawaban saya spontan ya. Jadi jawaban-jawaban spontan itu mungkin yang menggiring opini lebih banyak gitu. Jadi Maksudnya karena Aura jawabannya- jawabnya spontan, kemudian jadi Gubernur mungkin, iya. merespon. Iya merespon, jadi jadinya panjang gitu. Tapi malah lebih lama di soal wisuda ya? Iya, yang penggusuran malah nggak dibahas sih. Oh, oke. Nah, sekarang pendapat Aura pribadi soal wisuda dan studi tour itu seperti apa? Wisuda dulu deh, gimana? Kalau Aura sendiri sih sebenarnya netral, yang ngikutin suara pemilihan yang terbanyak ya. Pemilihan terbanyak kan nggak ada ditiadakannya wisuda ya. Tapi kalau bisa ya tetap diadakan wisuda, cuman meminimalisir biaya atau enggak cari solusi. Misalnya TK dihapus, SD dihapus, SMP sama SMA itu harus ada minimal itu. Kenapa Karena harus kan- ada? Karena itu jenjang terakhir di pendidikan. Sebelum kuliah ya? Iya, karena nggak setiap orang itu bisa kuliah. Jadi menurut saya itu SMA itu yang harus ada. Kalau SMP dihapus nggak apa-apa. SD, SMP nggak perlu. Iya, karena kan mungkin zaman sekarang kan nggak banyak ya orang yang lulus angkatan SMP gitu kan. Iya, lebih banyaknya SMA. Karena SMA langsung kerja. Iya. Aura sendiri kan lulusnya tahun 2024 24. di SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Iya. Sudah diterima di UI? Belum. Baru ujian. Kapan mau kemarin. ujian nih? Kemarin tanggal 28 April. 28 April, belum dapat hasil ya? Belum. Pengumumannya kalau nggak salah 28 Mei. 28 Mei, oke. 3 minggu lagi. Ambil Iya. program studi apa di UI?
filsafat. Filsafat? Iya. Wow, berat amat. Itu jurusan pilihan sendiri atau papa mama yang ngarahin? Pilihan sendiri. Kenapa ambil filsafat? Lebih tertarik sama teori-teori sih. Oh, itu sebabnya kamu berani berdebat dengan Gubernur Jawa Barat ya? Oh, nggak gitu maksudnya. Enggak, memang menarik ini soal ilmu filsafat, benar. Saya mengapresiasi apa yang kamu lakukan. Kan kamu tahu bahwa Jawa Barat itu salah satu provinsi terbanyak penduduknya di Indonesia kan. Nah, kalau balik lagi ke soal perdebatan dengan Gubernur Jawa Barat, kenapa sampai akhirnya Aura merasa berani untuk menyampaikan pendapat? Berani maksudnya Menyampaikan pendapat pribadi waktu itu? waktu ketemu langsung ya? Mungkin karena jawaban spontan ya. Spontan. Iya. Nggak ada yang dipersiapkan, dicatat atau menyiapkan ada. konsep Karena, nggak ya? Iya, karena yang dipikir itu awalnya bahas tentang penggusuran kan. Iya. Tapi yang kemudian- dibahas wisuda. Dan itu jawaban saya spontan, semua spontan, nggak ada pemikiran untuk kok topiknya ini gitu, nggak. Jadi sebenarnya itu diskusi biasa ya? Iya. Dan spontan langsung begitu ya? Spontan. Oke, tapi kemudian lebih banyak membahas soal perpisahan. Kenapa memang Aura lebih merasa kok kalau perpisahan dihapus itu nggak seneng gitu ya? Iya, karena aku sendiri kan udah lulus, pernah ngerasain wisuda juga. Adik aku kan juga mau lulus. Kalau nggak ngerasain wisuda itu kayaknya kurang adil gitu ya. Karena Aura sudah merasakan perpisahan, Iya. ada wisuda, sementara adiknya Aura Iya. belum ya? Kok Kurang, tiba-tiba ya. dihapus gitu ya? Kurang seru juga Kurang ya. seru ya? Iya. Oh, terus solusi yang Aura berikan kepada Gubernur Jawa Barat waktu itu apa? Solusi kayaknya waktu itu belum nyebut solusi sih. Solusi Pengennya ngasih solusi apa? kalau bisa ya itu tadi. Kalau mendingan jangan dihapus. Kalau misalnya untuk para orang tua keberatan ya udah bisa ada solusi untuk jenjang SMP atau SMA itu harus ada. Jadi tetap harus ada perpisahannya. Iya. Tapi yang dikritisi oleh gubernur itu kan biaya yang memberatkan biaya. keluarga. Gimana kira-kira idenya Aura? Kalau biaya itu mungkin bisa ya per orang itu 300.000 ya. Karena kan SMA itu kan ada 3 tahun ya. SMP kan juga ada 3 tahun ya. Kalau bisa dicicil di koordinator per kelas. Apalagi per kelas itu kan dulu saya satu kelas itu isinya 42 orang. 42 dikali 300 kan itu udah banyak hasilnya. Apalagi untuk satu angkatan. Nah menurut Untuk saya itu bikin udah acara. cukup. Iya. Misalnya kelas 1 100.000, kelas 2 100.000, dan kelas 3 100.000 kan udah cukup. Nggak harus 1 juta gitu kan. Tidak harus langsung Iya, dibayar. nggak harus langsung dicicil kan juga bisa. Oke, bisa juga dicicil setiap bulan begitu ya? Iya betul. Bisa lebih ringan iya, ya? lebih ringan. Apa sih pentingnya acara perpisahan atau wisuda buat Aura? Kalau menurut aku sendiri kan ya itu tadi balik lagi karena nggak semua orang itu bisa kuliah, bisa merasakan kuliah. Kalau misalnya tidak ada acara perpisahan, tapi kemudian teman-teman ngumpul, foto-foto, makan-makan sendiri, itu boleh aja dong? Iya boleh, cuman kayaknya kurang ya soalnya perpisahan ini kan juga nunjukin apresiasi kepada diri kita sendiri ya. Sudah belajar beberapa tahun, terus ada banyak masalah atau apa itu kan bangga sama diri sendiri dong, apresiasi sama diri sendiri, sama temen, sama orang tua terutama juga. Karena kan anak itu kan nggak setiap ini kan deket ya sama orang tua. Jadi kalau misalnya acara-acara tertentu kan bisa mempererat hubungan antara anak sama orang tua juga. Dengan acara itu? Iya betul. Jadi Oke. itu. Nah, sekarang saya mau tahu lebih dalam Aura ketika kemudian berdiskusi dengan Kang Deddy itu, apakah memang sudah menyampaikan semua inti dari idenya Aura kepada Gubernur Jawa Barat? Inti ini sih sebenarnya penggusuran ya. Itu ya, itu yang Iya, disampaikan. penggusuran. Tapi kemudian tidak dapat respon yang banyak. Belum. Jadi Aura sendiri kurang puas sih jawabannya, belum dapat. Yang soal penggusuran. Ya, karena intinya penggusuran bukan ke yang lain-lain. Oke, tapi kenapa kemudian lebih banyak membahas soal perpisahan itu ya? Mungkin jawaban Aura ini kelihatannya menarik nih buat dibahas lebih panjang gitu kan. Bisa beradu argumen gitu. Jadi itu lagi dibahas lagi gitu kan. Oh, tapi Aura ngikut juga ya? Iya gitu. Kenapa kemudian akhirnya juga dalam tanda petik melayani pertanyaan atau diskusi dari gubernur? Kalau misalnya diem itu menurut aku gimana ya? Mati gaya. Bukan mati gaya. Lebih ke responnya ini kayak kurang ini. Bisa bersosialisasi gitu. Nggak tahu sebenarnya spontan ya. Oh iya, jadi kamu sebenarnya tetap merespons karena ada ajakan diskusi Iya, dan pertanyaan mungkin, ya. iya. Oke, jadi kalau ada orang-orang yang bilang kok kamu itu kurang sopan gitu, itu gimana?
mungkin itu karena rasa emosional yang muncul secara tiba-tiba ya. Egonya muncul mungkin ya, jadi lebih berani. Terus mungkin nggak sopannya ini karena dilihat dari mata aku mungkin ya, ngelihat orang Kenapa tuh mata kamu galak ya? enggak gitu, maksudnya kelihatan Tadi matanya. ada loh cuplikannya tadi. Karena lagi semangat gitu Iya, ya. mungkin enggak. Karena aku diajarin juga, di entertain, aku juga terjun di entertain ya. Kalau untuk ngobrol sama orang itu harus lebih natap matanya karena untuk menghargai. eye Tapi contact ya. bukan untuk menentang. Mungkin para netizen ini ngambil kesimpulannya saya ngeliatin terus itu tuh menentang gitu, padahal bukan, Ternyata menghargai. enggak. Oh, jadi kamu sebenarnya memberikan respon, eye contact, menatap Iya, mata iya. gubernur ya, bukan marah ya. Iya bukan, karena saya menghargai beliau yang berbicara. Jadi kalau misalnya saya nundukkan itu menurut saya kurang sopan Nggak ya. sopan. Mungkin itu titik nggak sopannya di situ, harusnya mungkin sama pejabat tinggi pun jabatan tinggi harusnya nunduk gitu ya. Oh. Tapi saya malah dongak ke atas gitu kan, menatap matanya gitu. Oke, terus soal nada bicara dan intonasi kamu itu kesannya kayaknya lagi marah gitu. Iya mungkin ya, soalnya saya nggak sadar. Tapi lagi marah nggak waktu itu? Sedikit sih, Sedikit ada marah. sedikit rasa ego muncul ya mungkin ya, karena dicecer pertanyaan itu gitu. Oh, jadi agak marah karena dicecer ya? Iya. Oh, oke. Nanti kita lanjutkan ya soal marahnya Aura ini ya. Oh, iya, Kita boleh, rehat dulu boleh. karena saatnya sekarang pemirsa sudah masuk waktu azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.